Oh ya, aku ingin menemui anak-anak di rumah bordir. Kamu mau ikut? Ayo, dia kemana memangnya? Dia lagi nonton di kamarnya sama Nara. Ya udah, aku antar. Para perempuan cantik dan mulus itu melongo melihat Tiana datang. Di sore hari mereka semua memang udah bangun dari tidurnya. Mami? Loh, itu Mami kan? Bukannya Mami udah meninggal? Suasana menjadi heboh. Mereka semua memang sempat mendengar selentingan jika Diana masih hidup. Tetapi tidak ada satupun yang percaya tentang hal itu, hingga mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi rambut Mami kok berubah? Mami ganti style rambut ya? Diana tergelak sambil memegang tangan Penny. Bukan, coba kalian diam dulu. Seketika suasana menjadi hening. Mata mereka fokus pada wajah Diana yang tidak mulus seperti dulu. Iya, aku memang belum mati. Kalian tahu yang meninggal kemarin itu adalah Melly. Semua perempuan itu saling bertatapan, karena selama ini mereka mengira Melly dan teman-temannya yang lain menghilang itu memang pulang ke rumahnya masing-masing. Mam, kamu gak bohong kan? Enggak kok, sebentar lagi kalian datang. Dia yang bantu selamatkan aku dari kobaran api kemarin. Ya guys, Mami emang gak bohong. Kalian tahu siapa yang membakar tempat ini? Tiba-tiba kalian datang. Siapa memangnya? Dia adalah Bima. Dia juga yang berusaha bunuh Mami dengan motif ingin menguasai tempat ini. Lelaki kurang ajar itu iri karena Mami Ivanka mewariskan tempat ini pada Diana. Lagi-lagi suasana menjadi riuh. Ada yang tidak percaya, ada juga yang merasa yakin karena selama ini beberapa orang udah mencurigai kelakat Bima. Terus si Bima sekarang di mana? Sekarang dia udah nyaman tidur di penjara. Semoga aja nanti dia diberi hukuman setimpal karena ini merupakan kasus pembunuhan berencana. Ya ampun, keterlaluan emang si Bima itu ya. Coba kalau belum ditangkap polisi, mungkin udah aku potong-potong terongnya itu. Iya bener, aku juga gemes. Mana pas Mami nggak ada, kemarin dia habis-habisan memeras duit kita lagi. Udah cukup, Bima udah ada di sel. Sekarang aku tanya, apa kalian semua sudah makan? Belum lama, jam segini mana ada makanan. Oke sel, kamu tolong pesenin makanan sekarang juga ya buat kita semua. Oke mam. Diana berkeliling melihat tempat usaha warisan Ivanka tersebut. Bagian lantai satu keadaannya memang sangat memperhatinkan, terutama di bagian ruangannya, habis terbakar. Proses renovasi pun baru beberapa persen dan tidak diteruskan oleh Bima karena kekurangan biaya. Hanya lantai 3 yang masih utuh, tidak tersentuh api. Dari balkon lantai 3, Diana merenung. Dia bingung harus melakukan apa pada bangunan 3 lantai ini. Dia tidak tega mengatakan pada semua anak-anaknya jika tempat ini akan ditutup. Mereka pasti kecewa karena kehilangan pekerjaannya. Bayangan api neraka yang dia lihat ketika kemarin terus-menerus membayangi otaknya. Dia udah tidak ingin hidup dalam kubangan rasa lagi. Aku tahu kamu lagi mikirin apa. Intinya nggak ada dosa yang baik. Semua dosa itu buruk dan membawa pengaruh buruk untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi aku harap kamu sedikit tegas dalam mengambil keputusan yang terbaik. Ujar Benny. Abang juga ngerasa berdosa dan kotor karena dulu sering melakukan hal-hal yang dilarang agama. Tapi abang janji pada diri sendiri gak akan mengulangi perbuatan itu lagi, walaupun abang sangat cinta sama kamu. Diana langsung melirik laki-laki di sampingnya dengan senyuman tipis. Maksudnya, abang mau tobat gak mau zina lagi. Abang bakal sabar nunggu kamu siap dinikahi. Ya walaupun sejauh ini gak sabaran. Benny tergagap. Baguslah, aku senang dengarnya. Abang kasih tahu tuh sejauh ini buat tobat juga. Alah, dia kan badal. Usaha dibilangin. Mereka tergagap bersama. Tapi aku bingung bang, kalau rumah bordir ini ditutup, tempat ini aku jadikan usaha apa ya? Apa aja yang jelas butuh modal gede buat renovasi dan lain-lain. Kalau kamu ada modal, bisa buka toko emas di lantai 1, lantai 2 bisa dipakai buat toko pakaian, dan lantai 3 untuk kafe. Diana menghela napas, ternyata memiliki uang pun sama pusingnya dengan tidak memiliki uang. Apalagi uangnya tidak cukup untuk ini dan itu. Sementara itu Bagas kebingungan sendiri. Dia terlontar-lontar di jalanan. Ingin kembali ke rumah Diana mencari kakaknya tidak bisa.
Rasa takutnya terlalu besar ketika menghadap Diana. Apalagi dia juga kerap diserang perasaan was-was. Dia memegangi perutnya yang keroncongan karena lapar. Melihat kiri, kanan, banyak sekali pedagang makanan, tetapi dia tidak memiliki uang sepeser pun. Apa aku harus ke tempat Leo? Tapi pria itu pasti akan melakukan sesuatu kepadaku, atau menjadikan sapi perah lagi. Bagas menggelengkan kepalanya. Hidupnya teramat berantakan kali ini. Tapi aku bisa mati kelaparan kalau terus-menerus seperti ini di jalanan. Akhirnya Bagas pun memutuskan untuk pergi ke tempat Leo. Dia naik taksi, karena percaya nanti ketika sampai, Leo pasti akan membayar taksi itu. Pak, tunggu sebentar ya, uangnya ada di dalam. Ya, cepat. Bagas berlari masuk ke dalam rumah Leo. Lelaki itu nampak sedang makan di ruangan makan. Bagas? Siapa Leo? Iya, di depan ada taksi yang belum dibayar. Tolong ya bayarin dulu, aku nggak pegang uang. Dengan raut muka yang datar, Leo pun memberikan uang 100.000 pada Bagas. Setelah itu dia kembali masuk. Aku juga belum makan, lapar banget. Dia duduk di kursi berhadapan dengan Leo. Ya ampun, mendingan kamu mandi dulu. Merusak suasana aja. Aku jadi gak selera makan lagi lihat kamu begini. Aku bakal mandi nanti. Enggak ada, mandi dulu sana. Bagas hanya menghela napas berat, masuk ke kamar mandi dan membersihkan badan. Semakin hari keadaan tubuhnya semakin memburuk. Benjolan-benjolan kecil yang ada di area sensitifnya semakin banyak, dan hal itu membuat dia jadi stres. Begitu selesai mandi, Bagas langsung ke dapur mengambil nasi dan lauknya dengan porsi yang banyak. Bahkan Leo sampai melongo melihat Bagas yang makan dengan ragu seperti tidak menemukan makanan 1 minggu. Suara sendawa menandakan jika perutnya sudah terisi penuh. Bagas menyandarkan punggung ke kursi karena merasa sangat kenyang. Udah kenyang? Tanya Leo sambil merokok. Udah, makasih ya. Gimana? Kapan kamu siap bergabung lagi? Tanya Leo dengan raut muka serius. Bagas langsung terdiam. Sebetulnya dia tidak ingin lagi menjalani pekerjaan itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini untuk bertahan hidup. Kau harus tahu satu hal, kakakmu, Mbak Noni sekarang di penjara karena terlibat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Bima. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena nggak ada pengacara yang membelanya. Sebelum kasus itu naik ke pengadilan, kau harus bisa membebaskan kakakmu itu, Bagas. Kau pasti paham kan? Leo menghembuskan asap rokoknya. Tubuh Bagas seketika lemas lagi. Noni adalah satu-satunya saudara yang dia miliki. Dan sekarang, berada di penjara sementara dirinya tidak bisa melakukan apa-apa. Leo, aku mohon bantu kakakku ya. Aku ini kekasihmu kan? Bagas memelas sementara. Leo hanya tersenyum tipis. Ya, tapi itu dulu. Sekarang aku udah gak selera lagi sama kamu. Perkataan Leo tentu saja sangat menyakitkan hati Bagas. Di saat dia terpuruk, sekarang seharusnya laki-laki itu membantunya, bukan hanya menginginkan dirinya dalam keadaan sehat saja. Tapi kenapa? Apa salahku? Tanya Bagas. Berkacalah, lihat seperti apa dirimu sekarang. Apalagi aku mencurigai kau memiliki penyakit kelamin. Leo bergidik jijik. Kamu tega, Leo? Habis manis sempat dibuang. Tidak terima dengan ucapan Bagas, saya merubah posisi duduknya menjadi lebih tegak dan menatap Bagas lebih dekat. Kalau aku seperti itu, mana mungkin mau mengeluarkan banyak uang untuk membebaskanmu dari rumah bordir itu. Kau ini yang gak tahu diuntung. Mereka saling diam beberapa saat, merasakan kekecewaan dalam hatinya masing-masing. Leo begitu kecewa ketika penampilan Bagas tidak seperti dulu lagi. Sementara Bagas begitu kecewa karena dia bukan lagi prioritas utama bagi Leo. Sudah untung aku masih menerimamu di sini. Kalau kau tetap masih menyalahkan aku, lebih baik jangan pernah tinggal di rumah aku lagi dan pergi dari sini. Karena tidak memiliki pilihan lain, terpaksa Bagas pun hanya bisa tunduk pada apa kata pria itu. Dia belum memiliki cukup keberanian untuk memulai hidup baru di luar sana, karena Bagas tahu kehidupan di luar pasti akan jauh lebih keras, apalagi dirinya tidak memiliki apa-apa untuk modal mencari uang. Malam ini dia makan di rumah bordir yang setengahnya
sudah berantakan akibat kebakaran kemarin. Anggota personilnya udah berkurang karena mereka memilih pergi dari tempat itu. Walaupun tempat mereka tidak seramai dulu, tapi para perempuan itu tetap tersenyum, tertawa, dan bercanda. Mereka adalah para perempuan malang yang tidak diakui keluarga, dibuang oleh keluarga, dan juga ada yang tidak memiliki orang tua sejak kecil. "Mam, apa kamu punya gebrakan baru?" tanya salah satu perempuan itu. Diana hanya bisa menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada makanannya. Dia masih bingung apa harus dilakukan pada rumah usaha warisan Ivanka itu. "Belum." "Lalu bagaimana dengan nasib kita, Mam? Semakin hari klien kita berkurang, bahkan kami harus bekerja keras untuk turun ke jalanan." "Aku akan pikirkan masalah ini, tetapi saranku kalian coba hal baru. Siapa tahu saja kalian bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang ini." Beberapa orang saling memandang, mencoba mencerna perkataan Diana barusan. "Mam, kamu gak berniat mau menutup tempat ini kan?" Galau, itulah yang dia rasakan sekarang. Di satu sisi ingin segera keluar dari dunia gelap ini, tapi di sisi lain, dia kasihan pada para perempuan asuhnya. Bisa jadi, mereka mengalami nasib yang lebih buruk setelah keluar dari tempat ini atau menjalani kehidupan yang lebih menjijikan lagi. "Aku hanya ngasih saran kok. Lagi pula kalian kan gak akan muda selamanya. Kalian harus menikah, memiliki keluarga baru bersama suami kalian nanti. Coba jangan pikirkan tentang uang dan uang. Pikirkan juga tentang masa depan kalian semua." "Mam, kami ini pelacur, mana ada laki-laki yang mau menikahi kami." "Iya, memang tidak ada yang mau menikahi kalian jika kalian masih tetap menyandang gelar itu. Jika kalian serius mau meninggalkan dan menjadikan profesi kalian saat ini sebagai masa lalu, aku yakin pasti akan ada orang yang mau menerima kalian apa adanya." Mereka saling memandang lagi. Ada yang termotivasi dan ada juga yang belum bisa menerima jika Diana menutup tempat usaha ini. "Sebenarnya nggak masalah kalau Mami mau menutup rumah bordir ini, karena itu haknya. Bangunan 3 lantai ini miliknya, tapi aku mohon jangan menyuruh kita semua pergi secara paksa. Di antara kami ada yang tidak memiliki tempat kembali dan juga tempat tinggal. Setidaknya biarkan kami menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal untuk sementara." Diana tersenyum menatap mereka semua. "Tentu saja, mana mungkin aku berani mengusir kalian semua. Aku hanya ingin kalian menjalani hidup yang lebih baik. Kalian bahagia bersama kehidupan masing-masing. Karena aku yakin, pekerjaan yang kalian lakoni saat ini tidak akan membuat hidup kalian bahagia di masa depan." "Kalau bukan melacur, lantas kami harus bekerja apa lagi, Mam? Sejak beranjak remaja, ibu tiriku udah mengirimkan aku ke sini. Susah payah aku beradaptasi di sini hingga akhirnya aku terbiasa. Lalu sekarang aku dihadapkan dengan keadaan baru lagi. Bagaimana caranya? Sedangkan aku saja tidak bisa apa-apa." Dia memandangi perempuan itu dengan iba. Mereka memang bergantung padanya, tetapi Diana tidak ingin hal itu terus terjadi. Para perempuan itu harus bisa mandiri dan bangkit di atas kakinya sendiri, memiliki masa depan cerah, bukan menjadi wanita penghibur selama hidupnya. "Kalian tenang aja, aku akan pikirkan semuanya." 2 tahun kemudian, "Mama," Diana yang sedang tertidur menggeliat karena putri kecilnya memberikan ciuman secara bertubi-tubi. Dia melirik jam dinding, ternyata udah pukul 10 siang. "Zia udah pulang?" "Iya udah, tadi aku mewarnai ini di sekolah, mah. Bagus enggak?" Diana beranjak bangun. Sekarang putri kecilnya itu udah mulai bersekolah di bimbel. Umurnya memang baru 4 tahun, tetapi cita-citanya begitu tinggi. Dia ingin cepat bersekolah dan menjadi seorang polisi wanita, katanya. "Wah, pinternya anak mama. Ini kamu yang warnain atau Kanara?" "Aku dong, tanya aja sama kakak." "Oh, pinternya." Diana tersenyum memandang selembar kertas yang bergambar sepasang suami istri dan anak perempuan di tengah-tengah. Zia mewarnai ilustrasi gambar itu dengan rapi. "Ini kan mama, ini aku, terus katanya ini papa. Tapi kan aku gak punya papa, Ma. Emang papa aku kemana sih, Ma?" Sambil menghela nafas, Diana memalingkan wajah. 2 tahun sudah berlalu, Diana mengira putrinya itu pasti udah lupa dengan wajah Bagas dan melupakan tentang sosoknya.
Tetapi ternyata tidak. Peran ayah tidak akan pernah dilupakan oleh seseorang anak. Ma, iya, papa saya kemana? Papa itu lagi kerja sayang. Jauh kerjanya? Diana tersenyum walaupun dia merasa bingung. Sudah 2 tahun tidak pernah mendengar lagi bagaimana kabar Bagas. Lebih tepatnya, dia sudah tidak peduli mau laki-laki itu masih hidup ataupun sudah mati. Kerjanya di mana emangnya, mah? Di luar negeri sayang. Terus kapan pulangnya? Ya ampun saya, kenapa tanya terus soal papamu sih? Mama kan jadi bingung harus jawab apa. Diana menggeruk-geruk kepalanya yang tidak gatal. Mama nggak tahu sayang, karena mungkin papa udah melupakan kita. Jadi papa nggak bakal kembali. Ya bisa jadi seperti itu. Mulut Diana langsung bungkam ketika melihat putrinya terlihat sendu dengan menundukkan pandangannya. Tapi kan ada mama, ada Kanara juga. Jangan sedih begitu dong. Teman-temanku dijemput sama papanya. Cuman aku aja yang nggak pernah dijemput papa. Kan aku juga pengen ngerasain jemput papa.